Saudari-saudara yang terkasih, hari ini Senin 13 Juli, Injil yang akan kita renungkan Matius 10 ayat 34 sampai Matius 11 ayat 1. Injil ini sebenarnya banyak tema yang bisa diangkat untuk kita renungkan bersama. Tapi kemudian pernah ada seorang umat yang bertanya mengenai Injil tersebut. Mau mengatakan bahwa Romo, apakah kalau orang itu mengasihi bapaknya atau ibunya, apakah ia tidak layak di hadapan Tuhan? Apa sih maksudnya bahwa barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku? Dan barang siapa mengasihi putranya atau putriku lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku? Untuk menjawab pertanyaan ini ada cerita yang singkat untuk kita bisa dengarkan bersama. Ada seorang bapak dan anaknya berencana untuk mencuri mangga tetangga, para saudara. Bapaknya akan memanjat pohon tersebut, mengambil buahnya. Sementara itu, sang anak harus menunggu di bawah, melihat situasi dan keadaan. Ya. Kalau ada orang yang lewat atau melintas dari kejauhan, ia harus segera memberi kode, ya, supaya ayahnya segera turun dari pohon mangga tersebut. Lalu kemudian ayahnya mulai memanjat pohon mangga tersebut. Lalu tiba-tiba saat ia mau mengambil buah mangga itu, anaknya tiba-tiba berteriak, "Ayah, ayah, ada yang melihat." Segera ayahnya turun. Syukur kamu langsung ingatkan. Siapa emang yang datang? Ada yang melihat, ayah. Ya, siapa? Tuhan melihat di atas. Spontan sang ayah marah. Lalu kemudian telinganya dicewer. Lalu kemudian si anak tersebut berkata, "Ayah, bukankah setiap tindakan yang kita lakukan Tuhan akan selalu lihat?" Ayahnya tertunduk malu. Para saudara, sang anak ini sedang mengajarkan sesuatu kepada sang ayah, bahwa kehendak Tuhan lebih penting daripada apapun. Justru karena itulah Tuhan mau mengatakan pada hari ini bahwa mencintai Tuhan itu harus menduduki tempat yang pertama. Artinya apa? Para saudara, kita tidak dilarang untuk mencintai orang tua kita, ayah, ibu kita, anak-anak kita. Tapi di atas segalanya itu, kita harus mengutamakan Tuhan. Mencintai Tuhan di atas segalanya. Apa artinya mencintai Tuhan? Melakukan kehendak Tuhan. Itu sama dengan melakukan kehendak Tuhan. Anak yang tadi mencintai Tuhan, sehingga ia melakukan kehendak Tuhan. Dalam hal ini, tidak boleh mencuri barang yang bukan milik kita. Nah, itulah para saudara yang dimaksudkan dalam Injil ini. Nah, oleh karena itulah, banyak orang yang pada akhirnya membuat Tuhan itu menjadi nomor 2, atau menjadikan Tuhan itu sebagai alat, bahkan lebih parah ya, untuk memenuhi kebutuhannya, kepentingannya. Injil hari ini mau mengajak kita untuk menjadikan Tuhan must be the number 1 dalam hidup kita. Mungkin saja karena kehendak Tuhan kita dijauhi orang. Mungkin saja karena kehendak Tuhan kita dibenci oleh anak-anak kita. Mungkin saja karena melakukan kehendak Tuhan ada banyak peluang yang baik yang akhirnya kita harus lewatkan. Mungkin saja karena melakukan kehendak Tuhan, mungkin untuk bersikap jujur dalam perusahaan, membuat keuntungan yang besar itu terlewatkan begitu saja. Tapi para saudara, kalau kita sudah melakukan kehendak Tuhan, sesungguhnya itulah yang paling membahagiakan kita. Kalau kita berjalan di jalan Tuhan, itulah yang membawa kedamaian bagi kita. Ada orang yang berusaha atau dalam usahanya bertindak tidak jujur. Keuntungannya banyak yang ia dapatkan. Tapi coba tanya hatinya, apakah ia tenang? Jangan-jangan ia takut nanti KPK menyelidiki dia. Takut, jangan-jangan orang akan mengetahui keburukannya. Mana yang Anda pilih? Jujur, melakukan kehendak Tuhan, tapi keuntungan yang Anda dapatkan sedikit, daripada Anda mendapatkan keuntungan yang banyak, tetapi hati Anda
tidak merasa damai. Injil hari ini mau mengajak kita semuanya untuk menjadikan Tuhan nomor satu. Kalau Tuhan mau dijadikan nomor dua, kalau Tuhan lalu kita jadikan nomor tiga, itu seperti sebuah bilangan desimal. Ketika kita menaruh 0 di depan angka 1, maka menjadi 0,1. Kita menaruh lagi hal-hal yang lain menjadi 0,1 atau 0,01 atau 0,001. Semakin kita tidak melakukan kehendak Tuhan, kita makin membuat Tuhan itu di belakang, menjadi 0,000001. Lalu kita mencari apa yang menjadi keinginan kita, yang kadang-kadang mungkin nilainya hampa, atau mungkin nilainya 0 dalam hidup kita. Artinya tidak membawa sukacita. Mari kita bertobat, mari kita belajar untuk mengenal dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati.